Selanjutnya, kami persilakan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Profesor Dr. Endah Sulistiawati, SSI, MSI, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Rernat Marselina Irasoniatan, MS. Terima kasih Ibu Ketua FGB, Bapak Ibu para hadirin sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya membacakan kurikulum vitae singkat dari Profesor Dr. Rernat Marselina Itan. Profesor Marselina lahir di Bandung 7 November tahun 1963. Beliau adalah anggota dari kelompok keilmuan Fisiologi Perkembangan Hewan dan Sains Biomedik di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Bidang risetnya adalah di bidang biologi sel dan imunologi. Profesor Marselina TMT guru besarnya tertanggal 1 Agustus tahun 2023. Untuk riwayat pendidikannya, beliau menyelesaikan pendidikan SD, SDK BPK di Bandung, kemudian SMP Katolik Waringin di Bandung, SMAK BPK di Bandung juga, sarjana biologi didapatkan dari Universitas Pajajaran tahun 1986 dan kemudian master biologi di ITB tahun 1990 serta Dr. Rernat untuk bidang Molecular Medicine di Medicine Universität zu Lübeck, Jerman. Riwayat pekerjaan dan penugasan yang pernah ditempuh selama di ITB, beliau pernah menjadi ketua kelompok keilmuan fisiologi perkembangan dan sains biomedika pada tahun 2007 sampai 2011, juga sebagai anggota tim Perumus Statuta ITB, pernah menjadi visiting scientist pada Kansas University Medical Center tahun 2012 sampai 2013, kemudian menjadi visiting scientist di Germany Cancer Research Center berkolaborasi dengan Profesor Frank dan Profesor Surhausen. Profesor Surhausen adalah penerima Nobel Prize tahun 2008. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota tim penilai angka kredit SITH, ketua program studi magister bioteknologi SITH, dan di saat pandemi COVID, beliau juga menjadi ketua subtim whole genome sequencing TFR-IC 19 berkolaborasi dengan BRIN. Beliau ada anggota tim vaksin merah putih ITB juga dan anggota saat ini menjadi anggota tim Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika dari KLHK. Di masa perubahan kurikulum, beliau juga menjadi ketua tim perubahan kurikulum program studi magister bioteknologi SITH dan saat ini masih membantu tim penilaian angka kredit SITH. Penelitiannya disupport oleh berbagai hibah, tercatat 33 hibah penelitian baik dalam dan luar negeri yang pernah didapatkan, termasuk dari Torai Foundation, Asahi Glass Foundation beberapa kali, kemudian International Foundation for Science, Nutrifood Research Grant, RISPRO LPDP, TFR-IC 19, YSF, dan juga riset kolaborasi Universitas Top Dunia tahun 2022. Penelitian yang saat ini sedang aktif dikerjakan adalah profil transkriptomik sel punca kanker ovarium penyebab resistensi kanker ovarium. Catatan publikasi beliau pada tahun 2010 sampai 2024 tercatat telah menghasilkan 48 artikel ilmiah, 3 buku dan 2 paten. Dan berbagai artikel ilmiahnya diterbitkan pada jurnal yang bereputasi. Beberapa penghargaan diperoleh Profesor Marselina, diantaranya Satya Lencana Karya Satya, kemudian juga ada penghargaan bidang karya inovasi pada Dies Natalis ITB ke-60, kemudian penghargaan bidang karya penelitian pada Dies Natalis ITB ke-62 dan penghargaan piagam penghargaan pengabdian 25 tahun ITB. Dalam melaksanakan tugas pembimbingan tugas akhir selama tahun 2010 sampai tahun 2023, Profesor Marselina telah meluluskan 13 mahasiswa program doktor, 33 mahasiswa program magister,
dan 30 mahasiswa program sarjana. Saat ini beliau masih membimbing 7 program mahasiswa program doktor, 6 mahasiswa magister, dan 10 mahasiswa program sarjana. Yang terakhir Bapak Ibu, Bu Marcel ini punya hobi yang unik. Beliau suka berkebun, sering membawa pisang ke kampus dari kebunnya. Hobinya juga berenang dan penyayang binatang, dan juga hobi merajut, dan yang paling fenomenal adalah bahkan reading paper pun menjadi hobi begitu. Demikian Bapak Ibu CV singkat dari Profesor Marselina Irasoniatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Renat Marselina Irasoniatan MS untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanah ITB atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas atau sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat atau tamu undangan yang hadir secara daring. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Forum Guru Besar ITB yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan orasi ilmiah hari ini yang berjudul Menyingkap Rahasia Penyakit Melalui Biologi Sel, Imunitas dan Pertempuran Melawan Kanker. Dalam kesempatan ini saya akan membagi paparan orasi saya menjadi 2 topik riset, pengembangan biologi sel dan imunitas yang saya lakukan di ITB. Yaitu yang pertama terkait dengan pencegahan kanker dan pencegahannya, yang kedua terkait pengembangan vaksin. Sel yang berada di dalam tubuh kita merupakan unit fungsional terkecil. Di dalam tubuh manusia sendiri terdapat 3-4 miliar sel. Sel-sel tersebut dapat berada dalam kondisi diam atau seperti stem cell yang quiescent atau sel yang aktif melakukan proliferasi sel. Atau ada juga sel-sel yang melakukan atau yang berada dalam kondisi terdiferensiasi. Kondisi-kondisi sel ini harus dipertahankan dan dikendalikan dengan baik. Adanya kelainan pada sistem di dalam sel itu sendiri bisa menyebabkan suatu kelainan tertentu, seperti misalnya terjadi pembelahan sel yang tidak terkontrol dengan baik pada penyakit kanker. Kanker sendiri memiliki karakteristik yang kompleks dan dapat menunjang yang diperlukan untuk menunjang kesintasan dari sel kanker itu sendiri. Seperti kita lihat di sini, terdapat ada 12 karakter sel kanker yang sudah diketahui. Kita lihat di sini dari gambar ini kita bisa melihat bahwa sel kanker ini sebetulnya merupakan sel yang smart tetapi licik. Karena sel-selnya itu mencoba memanfaatkan berbagai kondisi untuk kebutuhannya, yaitu dengan cara melanggar aturan-aturan yang berlaku secara normal, seperti misalnya sel-sel kanker itu terus melakukan pembelahan sel secara tidak terkontrol dan tidak menghiraukan peringatan-peringatan yang biasanya digunakan untuk menghentikan pembelahan sel secara normal. Akibatnya apa? Jadi kalau kita lihat di sini sel itu semakin lama semakin memiliki banyak sekali mutasi dan genom yang dimilikinya juga semakin instabil. Dan yang anehnya lagi adalah di dalam karakteristik sel kanker, sel yang sudah menua yang biasanya tidak pernah lagi memiliki kemampuan untuk melakukan pembelahan sel, di sini sel-sel ini masih mampu untuk melakukan pembelahan. Kalau kita lihat lagi, salah satu karakteristik yang lain, sel itu melakukan perubahan di dalam proses metabolisme yang dipentingkan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat dari sel ini sendiri,
di dalam jaringannya secara keseluruhan mereka akan mencoba membentuk pembuluh darah baru atau yang disebut dengan angiogenesis yang diperlukan untuk memberikan nutrisi yang cukup kepada kanker secara keseluruhan. Dan yang lain yang kita bisa lihat, sel mencoba menggunakan sistem imun untuk kebutuhan sel itu sendiri. Bahkan sesudah sel itu memanfaatkan sistem imun, sel itu bisa escape dari sistem imun dan kemudian bisa survive dan berkembang lebih banyak. Oleh karena itu banyak sekali jalur persinyalan di dalam sel kanker yang dapat dimanfaatkan oleh perkembangan kankernya dan menambah kekompleksan dan dari karakteristik kanker itu sendiri. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa hasil penelitian saya di ITB terkait dengan penyebab kanker yang melibatkan beberapa gen yang berperan dalam perkembangan kanker. Kanker sendiri disebabkan oleh berbagai faktor, terdapat faktor eksternal dan juga faktor internal. Dan faktor eksternal di sini ada beberapa, yaitu ada patogen, ada pola hidup, ada lingkungan, dan faktor-faktor eksternal ini sendiri akan mempengaruhi terhadap faktor genetik dan juga epigenetik di dalam selnya itu sendiri. Yang ingin saya coba paparkan di sini adalah hasil penelitian yang terkait dengan beberapa faktor yang sudah kami lakukan. Salah satunya di sini adalah pola hidup yang kita biasa lakukan. Dan pola hidup yang seringkali mempengaruhi perkembangan kanker adalah makanan yang kita sering konsumsi. Makanan tinggi lemak yang dikonsumsi berlebihan dan terus-menerus dapat mempengaruhi kadar estrogen, yaitu suatu lipid yang diproduksi di dalam tubuh kita. Dan estrogen ini dapat menstimulasi terjadinya perkembangan kanker, salah satunya di sini pada kanker payudara. Dan kalau kita lihat di sini estrogen sebetulnya memiliki sifat yang biasanya disebut dengan mitogenik karena dia itu bisa menginduksi terjadinya pembelahan sel. Selain adanya estrogen, di sini kalau kita lihat ada suatu komponen yang ada di luar sel yaitu kolagen tipe 4. Kolagen tipe 4 ini sendiri merupakan suatu komponen yang akan membentuk suatu membran basal dan biasanya dengan semakin bertambahnya usia komponen kolagen ini akan menipis. Dan oleh karena itu biasanya kalau kita lihat juga orang yang semakin menua, maka potensi seseorang untuk terkena kanker itu juga bertambah. Di dalam eksperimen yang kami lakukan, ternyata di sini kolagen sebagai komponen yang utama itu ternyata dapat menghambat peranan dari estrogen di dalam menginduksi perkembangan dari kanker, yaitu dengan ditekannya ekspresi dari suatu gen yang disebut dengan CRB2. Dan kalau kita lihat lagi di sini ada E12 yaitu adalah sel-sel yang diinduksi dengan estrogen dan sel-sel yang diinduksi dengan estrogen ini akan mendapatkan keleluasaan karena dia tidak dihambat oleh kolagen untuk melakukan pembelahan sel. Kondisi lain yang seringkali mempengaruhi di dalam perkembangan kanker adalah patogen. Salah satu patogen yang terkenal yang cukup banyak menginduksi terjadinya kanker itu adalah HPV atau adalah virus yaitu human papilloma virus yang menyebabkan kanker pada kanker serviks. Penelitian terhadap kanker serviks ini dilakukan di DKFZ di Jerman dengan kerjasama dengan Profesor Russell. Dan dalam penelitian ini saya mencoba menggunakan suatu sel keratinosit atau sel yang bisa ditemukan juga di dalam kanker serviks atau di dalam daerah serviks, dan sel-sel ini kemudian ditransfeksi dengan salah satu komponen dari virus HPV-16 dan ternyata HPV-16 ini akan menyebabkan rendahnya ekspresi dari komponen sistem imun yang diproduksi di dalam sistem imun yaitu interleukin 1 beta, dan interleukin 1 beta ini merupakan suatu komponen yang sangat penting karena sel-sel itu bisa membantu di dalam menghadapi patogen yang ada sebetulnya. Dan di dalam jaringan dari epitel ini sendiri di daerah serviks terdapat daerah yang cukup banyak mendapatkan oksigen yaitu yang disebut dengan daerah normoksia dan juga daerah yang kekurangan oksigen yaitu hipoksia. Dan biasanya virus itu akan memanfaatkan kondisi dari daerah hipoksia ini sendiri karena kalau kita lihat ternyata
sel-sel yang ada di daerah hipoksia ini akan lebih survive di dalam menghadapi virus, dan kemudian virus akan membantu di sel-sel itu untuk menghadapi sistem imun dan kemudian menekan ekspresi dari interleukin 1 beta. Oleh karena itu, sel-sel kanker ini bisa escape dari sistem imun. Penelitian lain yang saya lakukan juga berkaitan dengan kanker ovarium, dengan bekerja sama dengan Dr. Ali dari RSAS, kami mendapatkan suatu gen yang disebut dengan GPCR55. GPCR55 ini merupakan suatu protein yang berada pada membran sel yang kemudian akan teraktivasi oleh suatu molekul yang disebut dengan LPI, yaitu lisofosfatidininositol, yang kemudian pada saat kedua molekul ini berikatan akan teraktivasi sejumlah pathway atau sejumlah jalur sinyal yang kemudian akan mengaktifasi proliferasi sel atau pembelahan sel, kemudian migrasi dan invasi atau metastasis. Dan ini yang seringkali terjadi di dalam perkembangan kanker. Dan ternyata ditemukan di dalam data yang kami peroleh dari jaringan kanker ovarium, dengan bertambahnya stadium kanker itu bertambahnya gen ekspresi dari gen GPCR55 ini. Dan kalau kita lihat di sini, LPI ini adalah suatu molekul yang diproduksi oleh diri sendiri, kemudian dikeluarkan oleh sel dan disekresikan dan untuk berikatan dengan suatu reseptornya sendiri, yaitu GPCR55. Dari sini kita bisa melihat sebetulnya LPI ini merupakan suatu molekul yang bisa menjadi satu marker untuk perkembangan dari kanker ovarium. Jadi oleh karena itu salah satu prospek yang kemungkinan bisa dikembangkan adalah membuat atau mendapatkan satu marker, mendeteksi LPI untuk melihat berapa parahnya dari kanker ovarium itu sendiri. Penelitian yang lain yang saya lakukan adalah penelitian terkait dengan epigenetik pada kanker. Penelitian ini dilakukan di Kansas University dan kami menemukan ada satu molekul yang disebut dengan BRD4. BRD4 ini sendiri merupakan suatu protein yang kemudian akan mengatur ekspresi dari suatu gen, karena dia itu bisa menjadi pengatur dari struktur kromatin. Selain itu dia juga bisa berperan di dalam koaktivasi dan korepresi dari ekspresi gen-gen tertentu, termasuk dia bisa bekerja sama dengan suatu virus di dalam aktivasi dari virusnya ini sendiri. Dan ternyata dari data TCGA, yaitu suatu portal untuk data-data gen-gen yang terdapat pada kanker, ditemukan bahwa pada kanker ovarium, yaitu ini ada batang yang kedua yang warna yang sesudah yang paling tinggi. Ternyata pada kanker ovarium BRD4 ini sendiri merupakan gen yang diekspresikan selalu berlebih pada kanker ovarium. Dan ternyata dari hasil penelitian yang kami lakukan dengan menggunakan sekitar 133 jaringan dari kanker ovarium, dan juga kami melihat ekspresi BRD4 pada berbagai lini sel kanker ovarium, ternyata BRD4 ini terkonfirmasi diekspresikan berlebih pada sel-sel kanker ovarium dibandingkan dengan pada sel-sel ovarium normal yang tidak atau sedikit mengekspresikan BRD4. Mengapa BRD4 ini ternyata penting? Karena kalau kita lihat kembali lagi ke skema ini, BRD4 ini sendiri akan membantu di dalam ekspresi dari gen-gen tertentu karena dia mengatur dari struktur kromosom, dan ternyata sel-sel BRD4 ini akan membantu ekspresi dari suatu molekul atau suatu gen, yaitu yang disebut dengan SEMIC dengan CDK6, dan kedua gen ini adalah gen-gen yang paling banyak berperan di dalam ekspresi gen, terutama untuk proliferasi sel. Penelitian yang lain yang kami lakukan di dalam selama ini adalah mencoba untuk mengeksplorasi senyawa-senyawa alami yang juga berperan di dalam anti kanker. Untuk penelitian eksplorasi senyawa alami ini juga saya sudah mencoba berbagai macam ekstrak, termasuk di sini adalah Cryptobrachiton C yang dilakukan bersama-sama dengan Profesor Lia Dewi Yuliawati dari Kimia ITB.
Kan tetapi karena keterbatasan waktu, pada saat ini saya akan mencoba memaparkan hasil penelitian terkait dengan mangostin dan juga propolis dan juga mikroRNA. Penelitian yang kami lakukan dengan mangostin sebetulnya sudah cukup lama. Penelitian ini sudah diinisiasi lebih dahulu oleh Dr. Lin Sutasurya. Mangostin ini suatu molekul yang diisolasi dari manggis, dari kulit manggis, dan ternyata mangostin ini memiliki efek untuk menekan ekspresi estrogen, reseptor estrogen. Kita tadi sudah mendengar bahwa estrogen itu akan berikatan dengan reseptor estrogen dan nantinya akan mempengaruhi beberapa jaringan yang akan salah satunya di sini adalah payudara. Dan ternyata di sini reseptor estrogen itu mampu diturunkan oleh mangostin. Nah, karena ada efek dari mangostin ini, kemudian eksperimen dengan mangostin ini dilanjutkan pada level in vivo atau pada hewan uji. Pengamatan dari hasil kombinasi dari mangostin dan propolis yang diberikan pada hewan uji, yang kemudian di treatment supaya dia juga memiliki kanker. Ternyata kalau kita lihat yang warnanya oranye, grafiknya di sini terjadi adanya penurunan dari perkembangan kanker lebih baik dibandingkan dengan hewan kontrol. Memang di sini masih jauh dari doxorubicin yang sekarang ini digunakan untuk terapi kanker. Tetapi dalam hal ini terlihat bahwa adanya potensi dari mangostin dan propolis sebagai kombinasi yang cukup baik untuk bisa dimanfaatkan dan memiliki prospek yang baik untuk digunakan ke depannya. Penelitian yang lain yang dilakukan adalah penelitian yang terkait dengan senyawa sintetik yang kami kembangkan, yaitu adalah mikroRNA yang merupakan komponen dari mRNA yang tidak mengkode protein. Dalam penelitian yang kami lakukan di sini dipilih mikroRNA yang berperan sebagai atau yang memimik tumor supresor yang diharapkan dapat menekan terjadi perkembangan dari kanker. Dan hasil dari penelitian yang kami dapatkan sesudah sel kanker diberi dengan mikroRNA ini sendiri terjadi penurunan dari viabilitas sel. Selanjutnya dari hasil penelitian yang sudah dikembangkan terkait dengan kanker, saya berlanjutkan kepada hasil penelitian yang lain, yaitu hasil penelitian dari pengembangan terapi vaksin. Khususnya dalam saat ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang terkait dengan kandidat vaksin untuk COVID-19. Pengembangan kandidat dari vaksin merah putih ITB, yaitu vaksin yang digunakan untuk COVID-19, ini merupakan hasil penelitian yang dikembangkan oleh tim yang terdiri dari Profesor Desi Natalia dari kimia, Dr. Anita dan almarhum Profesor Debbie dari farmasi, kemudian Dr. Ernawati Giri Rahman dan saya sendiri. Terdapat mahasiswa juga dan beberapa tim yang lainnya ikut terlibat di dalamnya. Dalam penelitian yang lalu kami terdapat dua kandidat vaksin yang dikembangkan, yaitu vaksin yang berbasis RBD yang dikembangkan oleh Profesor Desi, kemudian ada vaksin dengan platform adenovirus yang dikembangkan oleh Dr. Anita. Dari kedua kandidat vaksin itu sendiri ternyata waktu diuji cobakan pada hewan uji, kedua platform kandidat virus ini memiliki peran yang sangat baik karena dapat menginduksi sistem imun humoral, yaitu terbentuknya antibodi yang cukup tinggi. Bahkan pada saat pemberian dari adenovirus di sini penyuntikan hanya 1 kali, jadi tidak dilakukan vaksinasi berulang-ulang. Dan selain itu di sini terdapat adanya pembentukan dari aktivasi dari imunitas seluler dengan terbentuknya molekul yang disebut dengan interferon gamma. Dan interferon gamma ini akan mengaktifkan sel-sel imun untuk membunuh sel-sel yang terinfeksi dengan virus. Keberhasilan dari pengembangan kandidat vaksin COVID-19 dengan berbagai
platform ini juga menjadi dasar dari pengembangan kandidat vaksin lainnya yang diharapkan nanti bisa dikembangkan di ITB. Sebagai penutup dan summary, kita bisa lihat di sini imunitas tubuh yang kuat dapat dipelihara melalui pola hidup sehat dan diet yang seimbang. Selain itu juga dapat ditunjang dengan vaksinasi yang tepat. Vaksinasi memainkan peranan penting dalam melawan dan mencegah penyakit termasuk kanker. Dalam kesempatan ini saya juga ingin meneruskan kembali pesan yang disampaikan oleh almarhum Profesor Churhausen, pemenang Nobel Prize 2008, untuk memanfaatkan vaksinasi terhadap kanker secara optimal, seperti vaksinasi terhadap kanker serviks. Vaksinasi terhadap kanker serviks ini sudah terbukti menurunkan kasus kanker serviks di beberapa negara secara efektif. Sebagai ucapan terima kasih, saya sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang terus mengasihi dan menguatkan saya dalam kondisi apapun, kepada Mama Tejuno almarhum dan juga Papa Tantiang Lok almarhum yang terus memberikan dukungan, perhatian, doa, dan kasih kepada Inggit, Hendra, Mary, Tony, Lia, Irawan, Christine, Novi, Desi, Sharon, Kathy, Angel, dan Nathan. Terima kasih untuk doa dan supportnya. Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada pimpinan Forum Guru Besar Senat Akademik dan seluruh Sivitas Akademika Institut Teknologi Bandung atas kesempatan, kepercayaan, dan dukungan yang diberikan untuk melaksanakan tugas Tri Dharma sejak tahun 1991. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Anggraini Barlian, Profesor Chandra Anggraini, Profesor Pinkan Adityawati, Profesor Intan Ahmad, Profesor Nyoman Arianta, Profesor Desi Natalia, Profesor Tati Mengko, Profesor Andriono dari FKUI, Profesor Muhammad Agus Setiadi dari FKIPB, Profesor Sofia Mubarika dari FKUGM untuk rekomendasinya. Thank you to Professor Ben Ham from Utrecht University, Netherlands, to Professor Oliver Sirau from Dresden University, Germany for your recommendation. Terima kasih kepada Ibu Lim Sutasurya dan almarhum Profesor Sri Sudarwati yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi dosen di jurusan Biologi ITB. Terima kasih kepada Dekan SITH, Ibu Endah Sulistiawati, Wakil Dekan Akademik Pak Indra, Wakil Dekan Sumberdaya Pak Angga. Terima kasih untuk dukungan yang diberikan. Terima kasih juga untuk anggota KKFPASB, Ibu Chandra, Bu Aang, Pak Ridwan, Pak Soni, Pak Wardono, Pak Indra, Bu Aida, Santi, dan Novi. Terima kasih kepada Bu Aang yang sudah menelaah buku orasi saya, kepada Ibu Erna yang terus memberi semangat dan memberi support dan kerjasama yang diberikan. Terima kasih kepada Bu Pinkan, Ima, Ibu Meta yang memberikan banyak dukungan untuk orasi ilmiah. Terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan dosen SITH ITB yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Vielen Dank für Professor Günther Vollmer und Professor Knuffen für die Möglichkeit für mich, eine Doktorarbeit in ihrer Abteilung in Medizin dieser Universität Zürich durchzuführen. Vielen Dank auch für an den verstorbenen Professor Karl Churhausen und Professor Frank Russe für die Gelegenheit, in eurem Labor an DKFZ zu forschen. Thank you to Professor Andrew Godwin from Pathology and Laboratory Medicine, Kansas University Medical Center. Thank you to Professor Yoshiharu Matsura from Research Institute for Microbial Diseases, Osaka University. Terima kasih untuk tim vaksin Merah Putih ITB, Ibu Anita, Ibu Erna, Bu Desi, almarhum Ibu Debi. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih untuk tim kit diagnostik, Pak Wardono, Bu Erna, Anin, Kania, dan semua mahasiswa dan alumni yang mendukung pengembangan kit diagnostik ini sendiri. Terima kasih untuk tim Kriptokarya, Ibu Lia, Pak Resa, Pak Diki. Terima kasih juga untuk tim TFRC 19, untuk tim BGS TFRC 19, Ibu Catur dan Uyung. Terima kasih untuk rekan-rekan CCC-DNA HB Febrin, untuk Cecil, Naning, Sri, dan Kori. Terima kasih kepada Bapak Profesor Bambang Prasetya dari KLHK dan semua tim KLHK. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Riko dan Ria, Sarah, Charles, Andre, Ica, Mida, Edi, Maria, dan Engel untuk doa dan dukungannya.
Terima kasih kepada Ibu Putri dan Pak Am dari SCTH ITB. Terima kasih kepada Mbak Sanem, Mbak Sakem, dan Mbak Tati. Terima kasih untuk para tendik dari SCTH ITB. Terima kasih untuk seluruh mahasiswa yang saya bimbing. Terima kasih kepada dosen dan rekan-rekan dari Biologi Unpad 82. Terima kasih kepada guru-guru dan rekan-rekan dari SMAK 2 BPK 79. Terima kasih kepada guru-guru dan rekan-rekan dari SMP Waringin 76. Terima kasih untuk guru-guru dan rekan-rekan dari SDK 5 BPK 70 dan terima kasih untuk teman-teman dari GKDI Bandung, terutama untuk Alis, untuk Tuti, Panca, dan Tere. Akhir kata saya akan membacakan kode kehormatan ITB. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 24 Agustus 2024, Profesor Marselina Irasoniatan.